History, Misteri. Mari kita bahas kejadiannya. Di desa Cibunar, Balapulang, Tegal, Jawa Tengah, Holidatun bertetangga dengan Imam Sobari. Keduanya berteman sejak kecil. Menginjak remaja, pada 2015, Holidatun dan Sobari berpacaran. Usia mereka terpaut 8 tahun. Hubungan itu kemudian kebelabasan. Akibatnya, Holidatun hamil. Padahal saat itu usia masih 15 dan duduk di bangku SMP, sedangkan Imam berusia 20 tahunan. Orang tua Holidatun marah. Mereka ingin Imam menikahi Holidatun. Sempat diadakan pembicaraan antara keluarga Holidatun dan Imam, tapi tidak tercapai kata sepakat. Yang ada Imam malah kabur ke Tulungagung, menghindari tanggung jawab. Murka orang tua Holidatun melaporkan Imam ke polisi dengan tuduhan telah mencabuli dan menghamili anak mereka yang masih di bawah umur. Imam Sobari pun ditangkap dan diadili di Pengadilan Negeri Tegal. Saat persidangan, Holidatun mengatakan dirinya merasa malu dan rugi sebab Imam telah merusak masa depannya. Pada 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan vonis 10 tahun penjara pada Imam Sobari. Pria itu meringkuk di balik buih, sedangkan Holidatun melahirkan anak hasil hubungannya dengan Imam yang diberi nama Adnan. Seiring berjalannya waktu, Holidatun yang ingin mandiri berniat mencari pekerjaan. Dia titipkan sang anak, Adnan, pada orang tuanya, lalu pergi ke Semarang untuk bekerja di sebuah pabrik garmen. Sementara itu Imam masih menghitung hari di penjara, tapi dirinya cukup beruntung. Setelah menjalani hukuman hanya 5 tahun, pada Januari 2022, dia bebas bersyarat dan kembali ke desanya. Orang-orang desa terkesan, Imam sekarang berubah ya. Sikap pria itu tampak lebih baik. Meski tato memenuhi badannya, yang pertama dilakukan Imam adalah mengunjungi rumah orang tua Holidatun. Tujuannya untuk minta maaf dan menemui anaknya Adnan dan pujaan hatinya Holidatun yang tidak pernah dilupakannya. Tapi di mana Holidatun? Adik Holidatun bilang, sang kakak sudah 3 tahun bekerja di pabrik garmen di Ungaran. Si adik memberikan nomor HP Holidatun kepada Imam. Imam langsung menghubungi wanita yang dirindukannya itu, yang telah bertahun-tahun tak ditemuinya. Awalnya dia mencoba berbasa-basi, memberitahu tentang kebebasannya dan menanyakan kabar Holidatun. Holidatun membalas telepon Imam dengan baik. Sejak itu, keduanya semakin sering berkomunikasi lewat HP. Tak bisa dipungkiri, masih ada cinta, masih ada cerita yang belum selesai di antara keduanya. Iseng-iseng Imam bertanya, "Di pabrikmu ada lowongan kerjaan?" Holidatun menjawab, "Ada, tapi kamu harus bisa menjahit. Kalau mau kamu ambil kursus menjahit dulu sebelum melamar." Imam menuruti saran Holidatun. Dia pindah ke Ungaran dan kos di Karangjati, mengambil kursus menjahit agar bisa bekerja di pabrik garmen. Sejak tinggal satu kota, hubungan Imam dan Holidatun semakin mesra. Cinta yang pernah terputus terjalin kembali. Pada 9 Juni 2022, Holidatun mengajak Imam tinggal bareng satu kos di kawasan Jatijajar, Bergas. Tapi masalahnya mereka bukan suami istri. Padahal pengelola kos mewajibkan pasangan pria dan wanita menyertakan surat nikah jika ingin tinggal satu kamar. Holidatun pun mencari jasa pembuatan surat keterangan nikah siri di Facebook. Dan dengan surat nikah siri, mereka akhirnya bisa kos satu kamar sebagai pasutri. Tapi baru setengah bulan tinggal bersama, keduanya sudah sering cekcok. Holidatun jengkel melihat Imam yang tidak juga bekerja. "Kamu kapan kerjanya? Kok nggak nyari kerja? Kok kerjanya tidur-tiduran? Apa kamu tidak malu nganggur?" Holidatun mulai merasa Imam hanya memanfaatkan dirinya untuk menumpang hidup. Setiap hari sepulang kerja dari pabrik dalam kondisi letih, kekesalan Holidatun semakin meluap-luap. Dia mengomel panjang lebar tentang Imam yang pengangguran. Sesungguhnya perkataan Holidatun benar adanya, karena Imam memang tidak juga bekerja. Namun terkadang, jika fakta dibeberkan langsung pada seseorang, sakit rasanya. Dan itulah yang dirasakan Imam. Dia jadi kesal dan tersinggung terus-menerus ditegur Holidatun. Pada Sabtu malam 16 Juli 2022,
Kembali pecah pertengkaran antara Imam dan Holidatun. Masalahnya sama, tentang Imam yang pengangguran. Holidatun yang marah, tiduran dengan posisi miring menghadap tembok sambil main HP membelakangi Imam. Imam berusaha membujuk agar mereka membicarakan hal itu, tapi Holidatun menolak dan tetap membelakanginya sambil main HP. "Aku tidak mau lagi mengurusimu," kata Holidatun. Kembali Imam mengajak Holidatun bicara, tapi wanita itu bungkam. Imam tersinggung. Dirinya tidak digubris sambil dikatai numpang hidup dan pengangguran. Amarahnya meledak. Dia cekik Holidatun. Wanita itu meronta-ronta dan sempat berteriak. Tapi Imam menindihnya dengan badannya dan mengeratkan cekikan sekuat tenaga. 10 menit Imam melakukan hal itu, hingga Holidatun berhenti bernafas. Imam menutup tubuh kekasihnya dengan selimut dan tidur di samping jasadnya. Paginya, Minggu 17 Juli 2022, pukul setengah 7 pagi, Imam bangun tidur, lalu mandi. Saat mandi, dia berpikir-pikir, bagaimana ya caranya menyingkirkan jasad Holidatun. Imam memutuskan pergi ke pasar Karangjati. Naik angkot, dia beli 1 pak plastik berisi 20 kantong plastik. Sekitar pukul 1 siang, pria itu kembali ke kamar kos dan menyeret jasad Holidatun ke kamar mandi. Dan dia mulai memotong-motong jasad Holidatun dengan pisau dapur, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. Pukul 5 sore, dia kecapean dan beristirahat, keluar mencari makan dan ngopi di warung depan kos hingga pukul setengah 7 malam. Selanjutnya dia kembali ke kamar kos dan tidur. Pada Senin 18 Juli 2022, pukul 4 pagi, dia bangun dan membuang 3 kantong plastik berisi potongan di semak-semak di samping sebuah pabrik. Kemudian dia kembali ke kamar kos dan tiduran hingga pukul 7 pagi. Saat bangun, dia mulai mengotak-ngatik HP milik Holidatun. Karena HP dibuka dengan sensor sidik jari, maka Imam pun membawa HP tersebut ke kamar mandi. Di sana masih banyak potongan-potongan lainnya. Dia mencari jari telunjuk Holidatun, lantas menempelkannya ke sensor hingga HP terbuka. Imam langsung masuk ke aplikasi M-Banking Holidatun. Saldonya sekitar 800.000. Lumayan, pikir Imam. Dengan uang itu, dia kemudian shopping online, membeli baju dengan total belanjaan 500.000 rupiah dengan memakai alamat rumahnya di Tegal. Sisanya 300.000 dia transfer ke rekening pribadi miliknya. Pukul 8 pagi, Imam tiduran lagi sampai pukul 11 siang. Selanjutnya dia turun mencari makan. Selesai makan, pukul 12.15 siang, Imam berangkat ke pasar Karangjati untuk menjual gelang emas milik Holidatun. Karena gelang itu ada suratnya, lakunya lumayan, 2.400.000. Imam lalu pulang ke kos dan melanjutkan memotong jasad Holidatun. Dia juga memotong dan merusak semua ujung jari Holidatun untuk menghilangkan sidik jari. Pukul 4 sore, tuntas sudah aksinya memutilasi. Dia lantas membersihkan kamar mandi yang penuh darah. Malamnya Imam membuang kantong plastik berisi potongan kepala ke sungai. Kemudian dia kembali lagi ke kamar kos untuk mengambil kantong plastik berisi potongan-potongan lainnya dan menenggelamkannya di sungai. Setelah itu dia kembali ke kos dan tidur pukul 11 malam. Esoknya Selasa, 19 Juli 2022, Imam bangun pukul 4 pagi. Dia memasukkan kantong plastik berisi 2 potongan tangan ke dalam ransel, lalu berjalan kaki ke arah desa Kalongan. Selama 3,5 jam, dia berjalan seraya menenteng pepotongan tangan dalam ransel, hingga akhirnya menemukan sebuah sungai dan membuangnya di sana. Selanjutnya pria itu menumpang ojek dan kembali ke tempat kos. Jam sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi. Imam mandi, lalu mengambil HP Holidatun, kalung emas, dan pisau yang tadi dipakainya memutilasi jasad Holidatun. Pisau itu kemudian dibuangnya ke tempat sampah di tempat kos. Lalu Imam mengatakan pada pengelola kos akan pindah kos dan mengembalikan kunci kamar. Imam pulang ke desanya di Tegal. Dia mampir ke rumah orang tua Holidatun, melepas kangen dengan anaknya Adnan. Bukannya mendapatkan ikan seperti hari-hari sebelumnya, pada pagi 24 Juli 2022, saat memancing, Sudadi malah menemukan potongan tangan manusia di tepi sungai. Warga lainnya juga menemukan potongan tubuh manusia. Hal tersebut segera dilaporkan kepada ketua RT yang kemudian melaporkan ke kepala desa yang langsung memanggil polisi. Kapolres Semarang langsung datang ke TKP bersama tim Inavis. Setelah ditelusuri lebih lanjut,
ditemukan bagian tubuh lainnya di beberapa tempat yang dibungkus kantong plastik semua. Potongan tubuh ditemukan dalam 7 kantong plastik. Rinciannya, potongan kaki dibuang di lahan tidak jauh dari sebuah pabrik. Potongan tangan ditemukan di Sungai Kretek di Ungaran. Potongan dada dan perut dibuang di Sungai Wonoboyo Bergas. Sedangkan potongan kepala dibuang di sungai di samping Taman Hiburan Simori Bergas. Tapi aneh, organ bagian dalam semuanya hilang tak bisa ditemukan. Polisi harus segera menemukan identitas jasad. Saat mereka hendak mengidentifikasi sidik jari jasad, ternyata rusak semua. Beruntung polisi menemukan kartu ATM di lokasi kejadian yang diduga milik korban. Polisi lalu mendatangi bank yang mengeluarkan kartu ATM itu. Dan dari sinilah terbongkar jasad tersebut adalah Holidatun Nikmah, warga desa Cibunar Tegal yang jadi pekerja pabrik di Ungaran. Polisi kemudian memperoleh informasi tempat kos Holidatun di kawasan Bergas. Kos-kosan itu memiliki 60 kamar dan kebanyakan dihuni pekerja pabrik. Pengelola kos mengatakan Holidatun tinggal bersama seorang pria bernama Imam Sobari. Mereka mengaku pasutri dan telah nikah secara siri. Namun setelah diperiksa polisi, surat nikah siri itu ternyata palsu. Menurut salah satu penyewa kos, pasangan Holidatun dan Imam hidup normal, tidak ada yang mencurigakan. Dia memang pernah mendengar keributan antara keduanya, juga suara tangisan, namun menganggap hal itu biasa dalam berumah tangga. Pengelola kos mengatakan Imam pamit pindah ke tempat kos lain. Si pengelola tidak melihat hal mencurigakan, sebab saat mengecek kamar, kosong dan bersih. Sementara itu Aswirto, ayah Holidatun, terakhir berkomunikasi dengan anaknya 17 Juli 2022. Setelah itu, dia tidak bisa menghubungi anaknya. Seminggu kemudian, pada 24 Juli, Aswirto kaget. Tiba-tiba polisi mendatangi rumahnya dan mengajaknya berangkat ke Semarang. "Ada apa?" tanya Aswirto, tapi polisi tidak menjelaskan. Setiba di Semarang, Aswirto dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Di sana sampel darahnya diambil untuk keperluan tes DNA. Setelah itu, barulah polisi menjelaskan kepada Aswirto bahwa jasad anaknya Holidatun ditemukan di beberapa lokasi dalam kondisi terpotong-potong dibungkus kantong plastik. Betapa syoknya Aswirto saat polisi menanyakan tentang Imam Sobari yang kos bareng Holidatun. Aswirto menjelaskan, Imam residivis, mantan pacar Holidatun yang juga merupakan ayah anaknya. Polisi menduga Imam Sobari ada sangkut pautnya dengan tewasnya Holidatun, sebab dialah orang terakhir yang bersama wanita itu di kamar kos. Polisi pun memburu Imam dan berhasil meringkus pria itu di stasiun Kutoarjo, Purworejo. Imam tahu dirinya akan ditangkap dan berniat melarikan diri naik kereta api ke Tulungagung. Saat ditanya, di mana seluruh organ bagian dalam Holidatun, Imam menjawab dia membuangnya ke lubang WC di kamar mandi, lalu menyiramnya dengan air. Holidatun pun dikuburkan dalam kondisi terpotong-potong, tanpa organ dalam. Ada informasi yang cukup mengejutkan. Aswirto, ayah Holidatun, mengatakan anaknya itu telah menikah dan suaminya sedang belayar di Taiwan. Sang suami belum mengetahui tragedi yang menimpa istrinya, sebab tidak bisa juga dihubungi. Aswirto menduga Imam membunuh Holidatun karena Holidatun menolak ajakan Imam menikah, sebab dirinya sudah bersuami. Sedangkan menurut Imam, dirinya membunuh Holidatun karena marah dan tersinggung, dianggap pengangguran dan numpang hidup. Refleks, sama sekali nggak ada rencana. Kalau ada rencana dari dulu. Sama sekali nggak ada rencana. Benar-benar sontak saya marah karena dia ngata-ngatain saya, Pak. Ngatain saya pengangguran, numpang hidup, nggak mau nyari kerja. Padahal ya kan saya sudah ngelamar kerja, kesini, kerja kesana. Cuma kan saya jujur, badan saya kayak gini, banyak tato. Otomatis kan banyak yang nggak percaya, nggak diterima. Tapi dia setiap pulang kerja, pasti dia bahasnya ke situ. Masalah kerjaan terus, dia ngomong-ngomong. Saya numpang hidup lah, cuma ngerepotin dia lah. Jadi saya marah. Aswirto mengatakan, latar belakang Imam buruk sejak dulu. Di desanya, Imam dikenal seperti preman, suka berkelahi dan menganiaya orang. Aswirto dan warga ingin Imam Sobari dihukum mati. JPU menuntut hukuman mati. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Imam Sobari. Tapi JPU tidak puas dan mengajukan banding. Nah, di tingkat banding, keinginan Aswirto, ayah Holidatun, terkabul. Hakim melihat tidak ada hal yang bisa meringankan Imam Sobari
Pria itu pun divonis hukuman mati. Sungguh malang, sang anak Adnan Oktavianto harus kehilangan kedua orang tuanya. Demikianlah kisah kejadian kali ini. Sekian, terima kasih.